pokoknya Data, satu Pak. aja gitu aja. Data Pak, data Pak. Jangan menanyakan data. Saya pertanyaan Data, itu Pak. sederhana. Ya, data Pak. Pertanyaan saya sederhana. Yahudi yang dimaksud di Quran itu Pak, Yahudi yang data mana? Pak. Seharusnya saya menanyakan datanya pada Anda kok Anda menanyakan ke saya. Aduh. Mana Yahudi yang masuk Kristen? Nah sekarang saya tanyakan aja, diulang semua deh. Sejak Yahudi yang kapan? disebutkan Pak, dalam Quran itu, Pak, Yahudi yang disebutkan Pak, Quran itu emang siapa? Yohanes Ya? Kristen, Pak. Emang Ya? Yohanes Kristen? Emang Yohanes Kristen? Pak, yang sekarang di Antioquia, yang di Antioquia itu siapa? Yang di Antioquia itu siapa? Yohanes Kristen, Pak. Yang di Antioquia itu siapa? Pak, Yang di Antioquia? pertanyaan saya, sejak kapan Yohanes itu Kristen? Sejak kapan Yohanes Matius itu Kristen? Mana, Pak? Pak, sebutan Kristen itu tidak harus semua orang yang beragama. Pak, saya nanya, makanya Bapak nanya, ada Yahudi yang masuk Kristen, Yahudi Kristen katanya. Mana Yahudi yang Kristen itu siapa? Bukan Yahudi masuk Kristen, nggak ada yang namanya agama Kristen. Yahudi yang Kristen yang mana? Yang agama yang Yahudi yang kemudian disebut Kristen. Yahudi Kristen itu siapa? Para muridnya Yesus. Mana murid Yesus disebut Kristen? Anda baca di Siapa Alkitab. murid Yesus yang begitu, Pak? Sekarang jelas-jelas Petrus itu Siapa jelas-jelas murid? Sejak kapan Kristen itu orang yang nggak berkuluk? Dulu Bang Nato, biar. Jangan kemana-mana. Ayo. Saya jawab dulu ya. Jadi kita harus tahu asbabun nuzulnya ayat. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wasabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ayat ini Salman Ibnu Salam, seorang rabi masuk Islam. Dia nanya tentang orang-orang Yahudi. Maksudnya apa? Mereka yang beriman kepada pengikut Musa, Taurat. Dan Nasoro, pengikut Isa. Nah, bagaimana ibadah mereka ya Rasulullah? Ini sebelum Nabi Muhammad diutus yang ditanya ini maksudnya. Mereka ini sebelum mereka masuk Islam ya Rasulullah, mereka mati duluan gitu. Maka turun ayat ini, ya selamat. Mereka kan pengikut Musa dulunya. Begitu juga di zamannya Nasrani, orang yang mengikut Yesus, Isa, ya selamat. Tapi bukan Kristen ya, kalau Kristen bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus itu adalah apa? Mereka yang mentuhankan Allah, man amana billah. Karena Yesus di dalam Matius 11:25, Tuhan itu Allah Bapa itu. Dengan Israel Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah kalau Kristen sekarang kan mentuhankan Yesus, bukan, tidak masuk. Ini perusak ajaran Yesus Kristen sekarang. Sedangkan di dalam Al-Quran wa Nasara, pengikut Isa, pengikut Yesus. Ya sebelum Nabi Muhammad diutus, bagaimana? Ya selamat. Mereka kan beriman kepada Allah. Gitu maksudnya ayat ini ya. Oke, silakan. Apa lagi? Pak, ini Bapak tadi terlalu jauh. Pertanyaannya gampang kok ya. Apa? Yahudi yang disebutkan di dalam Quran itu. Yahudi yang mengikuti ajaran Musa. Yahudi yang mana? Oke, Yahudi yang mengikuti ajaran Musa itu hanya satu atau ada beberapa macam? Satu. Oke, tadi. Nah, begini. Tadi Ibu tadi mengatakan ternyata Yahudi yang dimaksud dalam Quran itu yang sudah menyeleweng atau yang sudah nah, yang menyelewengnya bukan. Kan di sini pelintir, woi, jangan kau pelintir. Tadi ajaran Musa maksudnya. Aduh. Tadi Ibu ulang lagi, ada. Silakan. Jadi gini. Aku bilang mau Yahudi kek, mau Nasrani kek, yang penting percaya kepada Allah selamat ya itu. Kau bilang pula, aku bilangnya kau nyaman nambahin ada belakangnya. Ibu sudah menerangkan. Tadi Ibu menerangkan sebenarnya. Menerangkan bahwa Yahudi yang dimaksud di Quran itu Yahudi yang sudah menolak atau apa? Yang artinya itu kapan aku ngomong detik keberapa? Ayo putarkan lagi rekamannya. Oke, silakan buka rekamannya. Silakan buka rekamannya. Bukalah rekamannya. Kau yang sibuk. Kau yang nuduh, aku yang bukti. Anda yang mengingkari kok. Kemudian saya mengatakan begitu, Anda yang mengingkari kok. Silakan dibuka. Yang kok nuduh gimana? Silakan dibuka. Kalau memang Anda mau membuktikan bahwa Anda tidak mengatakan begitu, silakan dibuka. Rekamannya kan ada di Anda, bukan di saya. Ya udah intinya udah benar tadi. Saya juga kamu yang menuduh. Saya yang menuduh apa? Lucu. Anda mengatakan seperti itu. Udah benar dikatakan Rifa. Intinya gini loh Bang. Kau yang nuduh saya. Membahas dua. Ya tunjukkan. Coba saya menuduh apa? Saya menuduh apa? Saya menuduh apa? Coba saya menuduh apa? Aku bilang Yahudi yang sesat. Di mana aku bilang gitu? Kau bilang aku bilang Yahudi sesat. Mana dibilang begitu? Hantu blau. Nggak ada bilang sesat ya, tapi yang menuju negatif. Silakan buka. Silakan buka. Kata orang. Apalah apa? Anda yang ngomong begitu kok. Saya tahu banget tadi itu. Dan itu memang sebenarnya tidak salah. Ini memang tidak salah sebenarnya. Tapi Anda malah
Ya mana datanya? Buka saja rekamannya. Buka saja rekamannya. Buka saja rekamannya. Loh, berarti kau nggak tahu. Penipu. Anda yang itu yang dari mulut Anda ngomong begitu kok. Penipu. Anda kan ngeles. Penipu. Nggak usah ngeles. Udah lanjut chat. Nggak usah ngeles. Lanjut chat Tata. Penipu. Kalau memang Anda tidak mampu menjawab pertanyaan saya. Di sini tidak ini ya. Udah lanjut lagi, ayo apa lagi? Ya, silakan. Udahlah, intinya kalau bahas Yahudi, maksudnya Yahudi yang taat kepada Taurat. Yang mana Taurat itu firman Allah. Sama seperti Islam yang mana, Tata? Yang mengikuti Nabi Muhammad. Yaitu Quran dan hadis. Ya udah, nggak usah kemana-mana. Nah, yang dimaksud Nasrani yang siapa? Yang dimaksud Nasrani yang taat kepada ajaran Isa. Apa ajaran Isa? Kalau dalam Al-Quran, dia mengaku utusan Ali Imran 49, seorang Nabi, Maryam 30, mentuhankan Allah, Al-Jufruf 61. Ya, nah sama seperti dalam Bible. Ya, Yesus ini kan tak pernah ngaku Tuhan. Dia ngaku utusan Matius 15:24, ngaku Nabi Markus ayat 6 ayat 4. Mentuhankan Allah. Ya, Matius 11:25. Bahkan Tuhannya satu, Esa Allah. Markus 12:29. Itulah ajaran Yesus yang sebenarnya. Kalau Kristen yang sekarang bukan pengikut, perusak. Perusak. Boleh kita dialog. Mana yang merasa gitu? Ayo. Jadi di situ pengikut Isa atau pengikut Yesus. Taca, aku ya, Pak. Catata live kan? Live kan? Ya. Aku matikan yang di YouTube ya. Aku bilang ke yang nonton dulu bentar. Bentar ya. Aku ngomong dulu. Oke teman-teman, datang filternya. Oh udah datang. Aku nggak pakai apa-apa soalnya. Baik teman-teman yang ada di YouTube 226 orang. Silahkan pindah ke Tahta Official ya. Kasih pindah kasih. Hah? Tahta channel. Tahta channel. Kasih tolong kabarin di typing untuk teman-teman yang ada di YouTube. Sambungannya ada di Tahta channel. Kasih, kalau nggak aku pecat nih Kasih jadi direktur per komenan di bawah ya. Kasih, kalau enggak yang kunci biru semua pindah ke Catata. Kunci biru pindah semuanya ya. Masih 226, harus berkurang. Minimal tinggalin 2 biji aja, cepet. Makasih. Kak Asti silakan pindah ke Tahta. Kita di sana, dokumentasinya ada di sana, sambungannya. Kak Bang Dharma pindah semua. Oh, kenapa cuma satu yang pindah ini? Tadi 222, kenapa pindah? Pindah tolong. Oke. Tolong ya, nontonnya di situ aja. Mau lihat nggak? Yuk. Dah ya. Okay. Pindah ke sana. Mau lihat aku jungkir balik nggak? Ayo, cepat Cak Tata, lihat aku jungkir balik. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bang Daral. Tanya apa lagi sama lanjut Cak Tata, aku mau asar dulu. Oke. Halo, selamat siang. Ya, oke, selamat siang. Selamat siang. Selamat orang Kristen. Nah, silakan. Gua nanya. Tunggu dulu. Geral udah atau belum ini? Pertanyaan yang sama untuk narasumber yang berbeda, silakan. Iya. Silakan yang mau bertanya, lanjut. Oh, tadi udah dijawab. Ya. Udah dijawab tadi. Oke, jawabannya itu aja. Yang tadi, iya, jadi yang dipakai jawaban yang tadi. Ya, silakan. Oke, itu jadi pertanyaan saya jawaban yang itu. Oke, itu saja. Oke. Iya. Ya, oke. Kalau memang jawabannya cuma itu, oke, saya terima. Oke. Silakan dilanjut. Ya. Apakah saya dikasih kesempatan nanya lagi atau orang lain? Tadi harus bertanya. Dari tadi itu ya. Harus bertanya. Oke. Bertanya. Boleh. Boleh. Wajib bertanya. Kalau tidak tanya dosa. Ayo. Oke. Di Quran apakah ada disebutkan tentang orang Kristen? Silakan. Oke, tidak ada. Jadi gini, di dalam Islam itu pengikut Isa itu Nasru Isa, Nasoro, maka disebut Nasoro. Kata Isa mengatakan, siapa yang akan melanjutkan perjuanganku, ajaranku yang dari Allah? Lalu nahnu ansarullah.
Para Hawariyun itu 12 murid itu kalau dalam Bible. Kami yang akan meneruskan, nahnu ansarullah. Nah, ini disebut Nasoro. Ada yang mengatakan Nasoro ini maksudnya apa? Dari istilah dari Nazaret. Tapi saya lebih suka ke Nasoro ini bermakna mereka yang meneruskan ajaran Isa. Kalau dalam Islam itu kaum Ansor. Mereka yang berjuang membela Rasulullah. Cuma ini tidak kuat nanti. Kalah dengan sekte Romawi ini. Ya, pengikut Isa yang mengaku pengikut Isa tapi mentuhankan Yesus. Ini yang menang. Yang sekte yang lurus ini kalah. Karena ketika wama qataluhu wama syarabu walakin syubbiha lahum. Ketika Isa diangkat, umatnya Isa itu menjadi 3, Yakubiyah, Nasturiyah, dan Muslim. Tapi kalau setelah itu sampai sekarang ribuan, udah ratusan udah sektenya. Awalnya ya munculnya penyimpangan itu cuma 3 awalnya. Terus apa lagi? 3 itu apa tadi? 3 itu Muslim, Yakubiyah, Nasturiyah. Jadi gini, kalau Yakubiyah, Nasturiyah itu apa bedanya? Yang satu mengatakan dulu anak Allah bersama kita. Ini sekte yang sesat. Yang pertama, yang kedua, dulu Allah bersama kita. Maksudnya apa? Yesus itu dianggap Tuhan yang turun seperti dewa-dewa. Ini juga sesat. Atau mengatakan Yesus anaknya Allah seperti Hercules, putra dewa Zeus. Ini kan ajaran pagan kayak gini. Nah, yang lurus satu disebut Muslim dalam Islam. Maksudnya Muslim itu apa? Mereka ini lurus, tidak mentuhankan Yesus, tidak mentuhankan Isa. Mereka mengatakan dulu hamba Allah bersama kita. Benar kalau hamba Allah. Karena dalam Al-Quran juga inni Abdullah ataniyal kitab. Saya tanya batal bahasanya. Ayo. Sebentar, itu ada yang sebenarnya ada yang sedikit yang miss ya tadi ya. Jadi yang dimaksud yang Kristen. Oke, yang dimaksud Kristen, yang dimaksud pengikut Isa udah gak ada sebenarnya. Ya, setelah Nabi Muhammad diutus, ya, maka orang Yahudi dan Nasrani udah ada, sudah benar. Tidak usah dipertahankan. Uang mereka untuk kaumnya sendiri. Ya, yang kita bahas innal ladina amanu wal ladina hadu wa nasara di sini sebelum Nabi diutus. Nah, setelah Nabi diutus, tidak berlaku Yahudi Nasrani itu udah ada sudah. Tidak usah diimani sebenarnya. Ibaratkan presiden di zamannya Bapak Soeharto yang berlaku undang-undang. Kristennya Pak, Kristennya. Kristen. Aduh, dijauh, nggak ada Kristen di Al-Quran. Kristen ngapain disebut? Kalau Kristen disebut nanti orang Hindu marah. Kenapa kami nggak disebut? Cukup. Jadi jawabannya singkat aja. Jadi disebut aja bahwa Quran tidak ada menyebut Kristen. Itu aja yang tanyakan itu aja. Oke. Ya, jadi di Quran tidak pernah menyebut Kristen ya, tapi yang disebut Nasrani sama Yahudi. Nah, sekarang yang belum dijawab adalah sekarang mengenai ahli kitab. Ahli kitab itu apa? Oke, ahli kitab itu orang diberi kitab. Misalnya ada orang Yahudi mengaku pengikut Musa kan. Musa diberi kitab, berarti ahli kitab. Ya, makanya dulunya Nasrani disebut ahli kitab. Ya, ahlal kitab maksudnya apa? Nasrani dan Yahudi. Yahudi dan Nasrani. Karena mereka punya ajaran kitab. Beda dengan pagan. Kalau pagan kan enggak. Contohnya Persia itu ajaran Majusi itu penyembah api. Tidak punya kitab mereka. Atau orang Arab dulu ya. Tidak punya kitab, mereka menyembah berhala ya. Walaupun mereka awalnya tahu tauhid mereka, tapi menyembah berhala, akhirnya tidak punya kitab. Nah, kalau Yahudi Nasrani dipandang ahli kitab karena mereka ini ajaran yang ada sumbernya. Maksudnya apa? Kalau orang Yahudi ya Taurat. Kalau Nasrani ya Injil. Berarti orang-orang diberi ahli kitab, diberi kitab. Mereka punya pedoman kitab suci. Gitu. Terus apa lagi? Oke, saya boleh bertanya ya? Boleh, harus bertanya. Kita dulu yang selesaikan dulu Gerard. biar seru. Gerard udah belum? Pak Gerard udah belum? Sebentar, untuk konklusi saya ya, supaya saya nggak salah, karena saya bertanya sebenarnya untuk diri saya, bukan untuk udah. Oke, ya. Jadi yang dimaksud dengan ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi. Betul itu? Ya. Oke.
Oke, itu saya rekam ya, karena itu jawaban dari teman-teman di Muslim. Oke, silakan saya serahkan pada yang lain yang ingin bertanya. Jadi jawaban yang tadi diberikan itu saya rekam, saya simpen deh. Terima kasih. Iya, disimpan Kalau perlu ditonton di YouTube-nya Cak Tata. Subscribe. Dilaminating, di subscribe ya. Subscribe channel Cak Tata. Gitu. Waalaikumsalam nanti. Ya Pak Gerard udah ya, silakan. Oke. Tanya kau ya. Saya orang Kristen, bicara tentang Yesus. Tahu kami. Diam dulu kau, gua ngomong. Orang ini tantruman loh. Iya memang, giliran kau lempar, kita ngomong kau ngomong. Diam kau. Saya orang Kristen. Kau jangankan diam, kusuruh turun kau. Aku berkuasa di rumah. Iya Li, silakan Li. Iya. Silakan Li. Ya Uni. Muslim dan Muslim. Saya Kristen Uni. Ya silakan bertanya atau menjelaskan. Enggak, saya cuman mendengar. Tadi kan saya mengikuti dialog. Saya cuman mau bertanya apa sih mengenai Nasrani menurut pandangan dari si abang tadi itu. Itu aja. Boleh Bang dijelaskan atau si Uni? Cak Tata aja. Aku udah pikir jadi moderator. Oke. Jadi gini, kalau dalam Islam ya, kalau nanya tentang Islam. Jadi Nasrani itu mereka yang punya tugas untuk meneruskan ajaran Isa. Makanya disebut nahnu ansarullah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. Qala al hawariyuna nahnu ansarullah. Jadi gini, di Al-Quran dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah. Sebagaimana Isa ibnu Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia. Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka Hawariyun mengatakan kami, wahai Isa. Maka disebut Ansarullah itu apa? Nahru Isa. Ya, maksudnya yang akan menolong Isa untuk melanjutkan. Ya, kalau dalam Islam itu para sahabat kan melanjutkan kan ajaran Nabi Muhammad gitu. Baik, maksudnya. Abang. Jadi statusnya si Isa ini sebagai apa kalau dia? Statusnya Isa itu utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Wa rasulan ila Israel. Utusan Allah. Berganti selesaikan dulu lah Bang. Orang masih jawab masih. Dengarkan dulu, ditangkap. Nggak mungkin Bang, dua indera Anda bekerja sekalian, itu fokus salah satunya. Baik, bicara Uni. juga, telinga juga. Dengarkan dulu, catatan. Baru ditanggapi. Baik. Ya, makasih. Lanjut. Iya, itu Uni. jujur ya. Itu baru ini orang Kristen jujur ya. Silakan Cak Tata. Mentang-mentang ngomong cantik jujur. Sorry Uni. Oke, lanjut. Santai aja. Jadi statusnya Isa siapa? Oke, Ali Imran 49 wa rasulan ila Bani Israel atau As-Sof ayat 6. Ya. Ya Bani Israel, ini Rasulullah ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini utusannya Allah untuk kamu. Ya. Dan dia seorang nabi, Maryam ayat 30. Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Dan dia diberi kitab wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dan dia mentuhankan Allah. Innallaha wa rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratum mustaqim. Jadi dia itu utusannya Allah, seorang nabi, seorang hamba, diberi ajaran dan mentuhankan Allah, mengenalkan Allah satu-satunya. Itulah Isa. Jadi si Isa ini sebagai nabi, sebagai apa lagi? Rasul. Bang, izin Bang, interupsi Bang ya. Abangku, saya menghormati Anda. Jangan pakai isi ya Bang, nggak sopan banget. Itu nabi kami. Abang nggak menghormati dia nggak apa-apa. Tapi jangan si Isa ya, itu nggak bagus banget. Iya, sorry Uni. Kita kalau ngomong si Jokowi, si Prabowo itu nggak sopan. Biar enak diskusi kita ya Bang ya. Iya, baik Uni. Jadi Isa ini dia seorang nabi dan juga seorang rasul gitu. Dan dia utusan Allah gitu. Iya. Oh iya. Nah, fungsinya atau kedudukannya Isa ini sebagai nabi, sebagai rasul, apakah dia bisa memberikan keselamatan bagi pengikutnya?
Nah, pengikutnya ini dalam hal siapa, Bang? Coba dijelaskan. Jelaskan. Jadi gini, semua para nabi itu diutus membawa keselamatan. Misalnya Islam ya. Islam ini mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengajarkan keselamatan, mengajak selamat. Makanya Rasulullah bersabda, ya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, kecuali yang enggan. Siapa yang enggan di situ? Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Dia seorang nabi. Maka Nabi Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan seorang rasul, seorang nabi. Dan dia mengajak supaya manusia selamat mentuhankan Allah. Sama seperti Yesus atau Isa. Keselamatan dia. Bagaimana caranya selamat? Yesus diutus supaya manusia selamat dengan cara mengenalkan Tuhan, mengenal Allah. Inilah hidup yang kekal, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai utusan. Jadi di zamannya Nabi Muhammad, keselamatan itu mentuhankan Allah dan mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan. Di zamannya Isa, Yesus sama. Keselamatan itu mereka yang mengenal Allah sebagai Tuhan dan Yesus sebagai utusan, sama. Ya. Oh iya Bang. Ya. Iya Bang, terima kasih banyak Bang. Kalau boleh tahu perbedaan antara nabi yang dimiliki oleh Isa dengan nabi yang dimiliki, artinya kepribadian, bicara kepribadian kenabian ya. Kenabian, mungkin ini kata lebih cocok, kenabian dari Isa dengan kenabian dari Rasul Muhammad, itu bedanya di mana Bang? Sudah, jangan panjang-panjang kalau ke saya. Cukup ingat. Jadi gini, kalau kata-kata nabi, ya sama, sudah. Apa itu nabi? Manusia yang diberi wahyu, yang diberi firman Tuhan. Itu cuma nabi ya. Kalau utusan, di atasnya nabi. Kalau utusan, manusia yang menerima wahyu, yang mana wahyu ini wajib dia sampaikan kepada orang lain. Berarti setiap nabi belum tentu rasul. Tapi kalau sudah utusan, pasti dia nabi. Nah, kalau Nabi Muhammad, Yesus itu ya, itu utusan itu. Karena dia punya umat. Ketika dia menerima firman, wajib dia menyampaikan. Gitu. Nah, coba ya. Jadi dalam Islam, utusan itu manusia yang diberi Tuhan, yang diberi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan. Misalnya Nabi Muhammad, An-Najm, tunggu dulu, tenang. An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang aku sampaikan ini wahyu firman-Nya Allah, yaitu Al-Qur'an itu. Yesus juga dalam Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jadi firman, ucapan yang aku sampaikan ini wahyu dari Allah. Aku mendengar. Lalu oleh Yesus disampaikan. Berarti utusan ini penyampai firman. Yohanes 3:4. Sama. Kalau ada orang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Nah, apa bedanya Nabi Muhammad dengan Yesus? Kan sama-sama utusan penyampai firman. Bedanya cuma satu. Apa? Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Sedangkan Yesus diutus untuk satu kaum. Matius 15:24. Ya, bahkan yang dihakimi cuma 12 suku Israel. Matius 19:28. Juru selamat hanya untuk Israel. Kisah para Rasul 13:23. Doa untuk Israel saja. Itu bedanya. Ibaratkan Nabi Muhammad presiden yang apa? Yang menjadi pemimpin seluruh Indonesia. Kalau Yesus kepala desa. Itu doang bedanya ya. Oke, lanjut. Oh gitu. Iya, Bang. Berarti kenabian dari Isa dengan kenabian dari Rasulullah itu lebih tinggi Rasulullah gitu ya. Iya. Oh iya. Nah, kenapa dalam kitab Al-Quran umat Muslim itu dianjurkan untuk ikutilah dalam surat Maryam, ya kan? Islam itu mengatakan dalam Al-Quran, ketika ikutilah aku, baca ayat sebelumnya, menceritakan Isa ketika dia menyampaikan kepada umatnya Israel, ikutilah aku.
Bukan Islam. Abang percaya dan mengimani Nabi Isa atau tidak? Iya, mengimani sebagai nabi untuk Israel. Sesuai Al-Imran 9. Oh, mengimani, abang mengimani. Iya, percaya bahwa dia utusannya Allah untuk kaumnya dulu, Israel. Tapi mengimani. Iya, percaya. Iman itu percaya bahwa dia utusannya Allah yang diutus untuk Israel dulu. Abang percaya dia memberikan jalan yang lurus untuk abang? Iya, untuk umatnya Israel. Oh, abang orang Israel atau orang? Bukan, makanya saya tidak ada hubungannya. Cuma saya percaya. ini? Sabar Uni. Bukan gitu, Ustadz Tata tuh udah jelas banget loh. Ustadz Tata percaya kalau Nabi Isa itu juru selamat untuk Bani Israel, bukan untuk kami. Kenapa kok? Jadi kok paham? kalau Nabi Isa itu hanya untuk orang Israel, kenapa ada di dalam kitab suci Quran? Abang. Wa rasulan qad qasasnahum 'alaik min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Rasul-rasul itu Muhammad aku ceritakan kepadamu kata Allah. Dan ada yang tidak aku kisahkan. Dalam Islam, di dalam Quran, di antara isinya Al-Quran ada kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Makanya ada surat Hud, ada surat Yunus, ada surat Yusuf. Itu kan nabi-nabi Israel dulunya. Ya, ada menceritakan Musa. Jadi Al-Quran cuma menceritakan tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu. Karena semua nabi ini utusannya Allah. Iya. Terus dari mana kisah-kisah itu yang disampaikan oleh apa yang Nabi Muhammad sampaikan Al-Quran ini wahyu dari Allah. Iya, betul. Tetapi dari mana kisah-kisah itu didapati? Oh, langsung Allah bicara langsung ke Nabi gitu. Para nabi menerima wahyu memakai malaikat. Tuhan tidak mau turun ke dunia. 2 Tawarikh 6:18. Tuhan tidak bisa dilihat. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Jadi jangan dianggap Tuhan turun sendiri memberi firman. Gak ada. Semua para nabi Tuhan memberi firman-Nya melalui malaikat. Pak Ustadz ini menjelaskan kitab para nabi dan kitab Taurat atau menjelaskan kitab Al-Quran? Dua-duanya. Yang Pak Ustadz imani siapa ini? Apanya? Untuk apa? Kalau cuma debat Bapak Datu kan namanya orang bodoh bertanya. Orang bodoh. Gini ya, jadi gini, kalau kita dunia debat, kenapa Uni Rifa, Bang Juma, Ustaz Sugi dan yang lainnya debater muslim, kenapa harus menguasai Bible? Biar kita itu tidak dibodoh-bodohin. Oh ini data, ya Yesus itu Tuhan, ini datanya. Nah, kami kalau tidak mempelajari Bible, oh ya, gitu doang. Nah, dengan adanya kami mempelajari semua kitab-kitab itu, terutama Quran dan Bible, tujuannya supaya ketika kalian mengatakan Yesus itu ini, oh dalam Bible gini-gini, kami tidak bisa dibodohin. Karena kami lebih banyak baca daripada kalian. Gitu. Oke? Jadi ini komparasi Bang, komparasi namanya. Udah, paham ya? Iya. Bentar, ini ada Smart ini. Smart, silakan. Iya, silakan Smart. Anda diskusi atau gimana Smart? Smart dibuka mute-nya. Smart dibuka mute-nya. Ya silakan. Anda berdiskusi atau silakan. Selamat siang. Selamat siang. Oke. Pak Tata, saya mau bertanya aja ya. Oke, lanjut. Doraemon menjawab. Begini. Tadi sesuai yang dikatakan oleh teman Bapak Li ya, Bapak Li. Kalau kita menjelaskan ajaran kita, ajaran agama kita, kita itu harusnya tidak boleh mengambil ayat dari kitab agama lain gitu loh. Nah, itu yang saya setuju dengan Bapak Li ini. Jadi kalau Ustadz mau kalau begitu mending ceramah aja, Bu. Biarin. Ya memang harus diceramain. Kalau nggak diceramain nggak itu.
nggak berhenti Ceramah, gitu ceramah. loh. Ya udah ceramah, Bu. Ceramah. Iya, siap. Kalian kan perlu diceramain. Kalau kita mau meluruskan ajaran kita, Al-Quran kita, jangan ngambil pembenaran dari Alkitab. Tetapi kalau mau berdebat, boleh. Boleh, lanjut. Iya, jadi beda ya. Mainkan, langsung gas ya. Bukan masalah gas, biar Pak Tata itu mengerti gitu loh. Jangan mengambil perbandingan dari Alkitab. Kalau mau membenarkan ajaran kalian gitu maksudnya. Oke. Jadi begini Pak Tata, saya mau tanya. Ya, mau nanya apa? Nah, ini di awal ya. Iya. Menurut Pak Tata, apakah Isa itu sama dengan Yesus? Oke. Tokohnya ya, tokoh Yesus di Alkitab. Sebentar. Tokoh Yesus di Alkitab apa sama dengan tokoh Isa di Al-Quran? Kalau saya ditanya kayak gitu, maunya ibu aja apa? Maunya Isa? Saya bertanya Pak Tata, kok maunya saya? Kalau maunya saya nggak sama gitu. Ya sudah nggak sama ya. Kalau nggak sama kita dialog. Mau dialog Isa atau Yesus? Masalahnya begini Pak Tata. Di mana? Tadi Pak Tata udah bernarasi itu sama. Percuma gini aja. Saya nurutin kalian aja. Tidak sama Tata. Oke, sekarang dialog. Siapa itu Yesus dalam Bible kamu? Kita dialog aja, ayo. Gimana? Ya makanya saya pertama awal itu kita berangkat dari pertanyaan saya. Ya, setelah saya jawab kita dialog ya. Ya, karena saya tadi mendengar di bawah. Menurut Pak Tata, Isa sama Yesus itu sama. Kalau dalam dunia debat ya, saya mengatakan tidak sama, tidak masalah. Benar, kita dialog. Mengatakan sama pun saya benar. Kita dialog juga. Pertanyaan saya jawab, Anda berani nggak dialog? Itu pertanyaannya. Berarti berstandar ganda kalau begitu. Ya tidak. Mampus. Oke, sekarang ya, saya turutin aja kamu ya. Oke, tidak sama. Sekarang kalau tidak sama, siapa itu Yesus dalam Bible kamu? Nah, sekarang saya tanyakan Pak Tata, pertanyaannya. Kalau sekarang Pak Tata bilang tidak sama, kenapa tadi narasinya sama Pak Pali? Oke. Saya walaupun saya mengatakan tidak sama, saya pakai Bible, kan memang benar kan dia utusan seorang nabi penyampai firman, mentuhankan Allah. Kan benar itu kan? Salah apa enggak? Ya makanya saya tanya sama Pak Tata. Yang sebenarnya menurut Pak Tata, tokoh di Alkitab Yesus sama tokoh di Isa di Al-Quran sama enggak? Oke, gini. Saya jawab yang sebenarnya. Jadi gini. Iya, sesuai dengan ajaran Pak Tata. Tunggu dulu, baling-baling bambu. Tunggu. Jadi gini ya. Islam ini meluruskan ajaran Nabi Isa yang diselewengkan. Kita tahu kan, Isa atau Yesus ini ngaku utusan, ngaku nabi, ngaku penyampai firman, mentuhankan Allah. Tiba-tiba ada orang, ya, setelah dia tidak ada, malah dituhankan dia. Akhirnya tujuan Islam ini meluruskan, mengembalikan posisi Isa atau Yesus itu. Selamat siang. Gitu. Yang benar itu ya gitu. Ya. Kalian kan selalu memaksa supaya anaknya orang ini Tuhan. Kami meluruskan, bukan Tuhan, dia utusan Tuhan. Itu intinya. Makanya kami debater Muslim mau mengatakan sama, mereka punya data. Dalam hal apa? Mereka punya data, jelas. Atau yang mengatakan sama, karena memang semua para nabi itu diutus oleh Tuhan yang sama, yaitu Allah, karena ada diselewengkan. Tugasnya Al-Quran mengembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Gitu. Makanya bagi saya, mau sama atau beda menurut keyakinan Kristen, saya ikutin aja. Intinya mau mengatakan beda, kalian takut dialog dengan saya. Atau saya mengatakan sama, kalian juga takut dialog dengan saya. Apa gunanya? Mau katakan beda, kalian takut. Nah ya. Ayo silakan. Saya tidak beradablah sedikit. Jadi kalau belum diizinkan berbicara, jangan berbicara. Lanjut. Saya masuk sedikit ya sebelum Bu Tani. Bu Smart buka mic-nya dulu Bu Smart. Bu Smart, coba buka mic-nya dulu. Ini Bu Smart tadi yang ngomong tadi kan? Iya, baling-baling bambu. Coba buka dulu, buka mic-nya Bu. Silakan Bu. Ya begini, saya nggak berdebat dengan Uniripa, saya maunya dengan Pak Tata.
Saya nggak mau debat sama Anda kok. Begini yang Saya maksud. saya nggak izinin dulu karena ini saya moderator. Saya kan security Komal ini nih. Begini, Anda mau diskusi atau enggak itu aja sih. Kalau Saya nggak mau pamit nggak usah. ya, pamit. Ya, silakan Gerat. Ya, Ibu Smart. Kalau mau berdiskusi lanjut. Kalau untuk curhat jangan. Kalau curhat boleh, tapi 1 kali curhat 1 paus ya. Curhat tuh Cak Tata, kirim paus ya. Konsultasi itu namanya ya, boleh ya. Oh, udah turun, baik. Lanjut yang lain. Ya, Bang Arta, selamat sore, Islam Pakistan. Ya, Bang Arta, Islam Pakistan. Kristen. Oke, silakan. Bertanya atau Ya, odong-odong sebentar dulu, Odong. Sebelum saya izinkan Anda ngomong, Anda diam dulu. Ya. Oke, Bang Arta, silakan. Mau bertanya atau berdiskusi? Saya cuma mau tanya Pak Tata saja. Ya, silakan. Tadi mengibaratkan Yesus atau Isa itu sama. Ibaratkan Yesus atau Isa itu kepala desa, Muhammad itu presiden. Begitu ya Pak Tata ya? Iya, benar. Terus masalahnya di mana? Iya. Tapi kenyataannya di seluruh dunia Yesus lebih dikenal daripada Muhammad. Oke. Itu bagaimana Pak? Oke. Kok Yesus bisa dikenal terjadi sebagai seperti itu apa? katanya tadi. Oke, di seluruh dunia, Bang. Ingat ya, Nabi Muhammad ini pengikutnya ibaratkan 8. Tapi 8 ini mentuhankan Allah, mengakui Nabi Muhammad sebagai utusannya Allah. Tidak ada denom-denom apa lagi. Kalau ada denom yang mengatakan Nabi Muhammad Tuhan, bukan Islam sudah. Tapi kalau Kristen 10, tapi dibagi dengan ribuan atau ratusan denom, dapat berapa ini, Pak? Jadi jangan mengatakan Kristen pengikut terbanyak, jangan. Mereka itu dipecah menjadi ratusan bahkan ribuan denom. Islam 8 utuh. Denom apa denom? Nah, coba sekarang kita kenal aja ya. Yang paling tampak di Indonesia. Tahu denom Ustaz, dia nggak tahu denom. Dia nggak tahu denom. Dia nggak tahu denom. Ya, seperti aliran aja nih. Aliran. Kristen mengaku pengikut Yesus, Advent mengaku pengikut Yesus, Katolik pengikut Yesus. Nanti ada lagi Tritunggal, Oneness apa kan banyak itu nantinya. Mana yang benar ini? Kalau Islam 8, semuanya itu Allah itu Tuhan. Gitu loh. Jadi jangan ngaku-ngaku terbanyak. Yang kedua, saya ambil Kristen aja ya, Kristen yang terbanyak di Indonesia. Mereka pengikut Yesus atau bukan? Bukan menurut saya. Kita buktikan, kita dialog kita. Apa yang Anda ikutin? Kalau saya pengikut Nabi Muhammad, apa yang kami ikutin? Nabi Muhammad mengajarkan ajaran inti apa? Tauhid. La ilaha illallah. Kami mentuhankan Allah. Begitu juga Yesus, ajaran utamanya apa? Hukum yang terutama. Dengarlah hukum yang terutama. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29. Kristen, siapa Tuhannya? Ayo. Siapa Tuhannya Kristen? Beda, Paman. Jadi jangan cuma mengaku-ngaku pengikut. Kristennya Yesus toh Pak. Hah? Pak Tata. Nah. Yesus itu Tuhan kami. Nah, itu kan? Orang Kristen. Nah, disitulah bedanya. Yang kami imani. Berarti kalian bukan pengikut. Ya. Bukan beda pengikut. Dengan siapa? Loh, buktinya kata Yesus Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Bahkan Yesus menyembah Allah itu, Yohanes 4:22. Yesus punya Tuhan Allah, dia dikenalkan Tuhan ini. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Markus 12:29, tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37, di langit. Matius 18:19, dialah satu-satunya. Bahkan kalau kamu ingin masuk surga, tuhankanlah dia. Kan gitu. Nah kalian malah mentuhankan Yesus, berarti bukan pengikut. Ayo. Oke Ustadz, saya tanya Ustadz, Yesus bisa itu Tuhan kami. Betul Bang, Allah itu dari Yesus itu adalah Bapa. Jadi kami imani semuanya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Allah ini Kudus. Ustadz muncul kapan? Kata Allah untuk Muslim ya. Muncul tahun Jadi, berapa? kalau kamu nanya ke Islam kata Allah, Allah ini dikenalkan oleh Abraham,
Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Dan ingatlah ketika Ibrahim diperintah oleh Allah untuk meninggikan Ka'bah. Jadi yang membangun Ka'bah itu Abraham. Ini sebelum ada Israel. Belum. Abraham masih punya anak Ismail ya. Lalu ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi jar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, Tuhanku, aku meletakkan Ismail selamanya di sini. Maka Abraham memperkenalkan Tuhan itu Allah kepada putranya Ismail. Diteruskan Bani Huza'ah. Lalu ketika Nabi Muhammad diutus, Nabi Muhammad tinggal meneruskan nama itu. Gitu. Silakan, apa lagi? Ya Ustaz. Jadi begini, Pak Tata. Ayo silakan. Pak Tata, ini saya mau sampaikan saja. Yang jelas kami orang Kristen, ya kami mentuhankan Yesus Kristus. Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Bapak. Oke, gini Pak. Anda kan gini, oke. Anda kalau mentuhankan Yesus. Pak Tata, dengar dulu saya bicara. Oh ya, Dengar saya bicara dulu. Ya, silakan. Orang Islam mempercayai Nabi Muhammad. Dan bagi kami itu tidak ada masalah. Kenapa orang Islam harus bermasalah kalau kami percaya sama Tuhan kami adalah Yesus Kristus? Oke. Seperti itu pesan saya saja, Pak. Jadi kalau saya sudah ikuti, saya sudah ikuti komal-komal ini. Kalau curhat yang lain, ya udah. Jadi gini, kalau Anda mentuhankan Yesus, imani saja, silakan. Ketika saya melihat ada orang menyembah pohon beringin, saya tidak ikut campur. Tapi ingat, kalau Anda mentuhankan Yesus pakai data, nah ini harus kita dialog kita. Ampun tahta ampun, ya sudah. Jadi imani saja, kalian mentuhankan Yesus, imani saja. Tapi kalau dalam lintas agama dialog, berani nggak kalian? Dialog pakai data. Oh Yesus itu Tuhan, ini datanya, berani nggak? Takut. Karena kalian ini cuma imani saja, tidak punya dasar. Gitu intinya ya. Oke, silakan. Ya Ustadz, ini kan menurut Ustadz Allah itu yang datang ke Musa itu Allahnya yang dalam Al-Quran jelas. Ya. Toha ayat 14, Innani anallah. Apa kata Allah kepada Musa? Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah itu. Oke, ya ini saya baca ya Ustadz ya. Saya baca surat 27 An-Naml 91 ya. Nah, kenapa? Oke, aku diberi di situ penghususan sama dulu. Ini saya kaitan. Enggak usah, ngapain? Wong saya sudah tahu. Enggak ada. Sama dengan ketika Allah mengutus Musa untuk Israel, Allah Israel kan gitu. Emangnya Tuhan itu hanya untuk Israel? Kok Allah Israel? Allah nenek moyang kita yaitu Allah Israel yang menghidupkan Yesus misalnya. Kan banyak dalam Bible itu Allah Israel kan? Kenapa kok hanya untuk Israel? Penghormatan. Sama seperti An-Naml 91. Ya, aku diperintah hanya menyembah Tuhan negeri ini yang menjadikan suci. Maksudnya apa? Abraham dulu berdoa. Ya. Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman. Maksudnya Tuhan negeri ini maksudnya apa? Tuhannya Abraham. Beda nggak Tuhannya Musa dengan Tuhannya Abraham? Sama, Allah. Gitu maksudnya ayat itu ya, menghususkan, penghususan. Oke, silakan. Apa lagi? Lagian di Bible mereka karena ada kata Allah ya. Udah biarin aja, ikutin aja. Oke, gantian. Nah, silakan Dodong, apa lagi Dodong? Tadi Pak Tata bilang Ibrahim membangun Ka'bah. Sementara Alkitab tidak menjelaskan bahwa Ka'bah itu bait suci. Syarat bait suci itu Pak Tata harus memiliki perkakas bait Allah yang disebut tabernakel. Apabila sebuah bangunan tidak memiliki tabernakel, mana datanya? Tidak bisa disebut bait mana datanya? Suci. Datanya mana? Itu syarat mutlak. Datanya mana? Datanya mana? Ya. Harus pakai kamu orang diskusi dipotong. Enggak, mana orang datanya? Kristen belum ngomong di mute. Mana kalian datanya? Takut sekali ya diskusi ya. Enggak, mana datanya? Ya kamu tinggal klik saja. Ya udah. Cari data juga pasti dibantah. Jangan kalau Anda pakai istilah kayak gitu, kalau dibangun 2 kali. Nah, udah, saya nggak mau congor-congor di sini.
Jadi gini Bang, orang Israel itu kenapa kok banyak? Rabi-rabi banyak di Arab itu. Ya. Mereka ini tahu. Nah, saya ngomong dulu lah sedikit. Ya Pak, oke pakai data ya. Pakai data. Kami nggak mau di sini bahwa bait suci harus pakai tabernakel. Di mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya boleh ngomong nggak? Boleh. Ya,